Koneksi antar materi modul 11A8. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya, Dumila Retno Setioningrum SSI, JGB Angkatan 7, SMP ITB Al-Uswah Banyu, Kabupaten Pasuruan. Pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam kesimpulan dan refleksi modul kali ini, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, sebagai guru, saya berpendapat bahwa siswa harus memahami semua materi dan menguasai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pemberian tugas harus diselesaikan dengan cara yang seragam. Terkadang, saya fokus pada hasil, fokus bagaimana siswa saya mencapai nilai KKM, fokus ketercapaian materi tanpa memperhatikan keterpahaman siswa. Dan juga saya menganggap bahwa siswa merupakan objek pembelajaran, bukan subjek. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Perubahan setelah mempelajari modul 1.1 yaitu siswa merupakan subjek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada siswa. Kita harus menyadari bahwa siswa itu adalah unik. Mereka mempunyai bakat dan kodrat yang berbeda, serta mempunyai kemampuan yang berbeda. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mengajarkan bagaimana mereka belajar dan mencapai tujuan belajar, sehingga pendidikan itu menuntun bukan menuntut. Memberi mereka keleluasaan dalam menyelesaikan tugas. Penilaian yang dilakukan tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses bagaimana mereka belajar. Perubahan yang juga terjadi yaitu guru memahami bahwa siswa mempunyai bakat dan kodrat yang berbeda. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Harusnya guru berperan sebagai fasilitator dan motivator sehingga terciptanya tujuan pembelajaran. Hukuman bukan satu cara untuk meningkatkan kedisiplinan. Yang perlu dibangun adalah bagaimana siswa itu sadar bisa mematuhi peraturan yang ada dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Pertanyaan ketiga dalam refleksi kali ini yaitu, apa yang bisa diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang perlu diterapkan di dalam kelas yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, memperhatikan bakat dan kodrat siswa, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, menekankan pada budi pekerti, penerapan disiplin positif. Guru hendaknya bersikap sebagai fasilitator dan motivator. Yang perlu kita lakukan, tebalkan lakunya, perbaiki budi pekertinya, merdekakan pikirnya. Yakinlah, generasi mulia akan jadi nyata.